Itu mikrofonnya belum Jelas. hidup. Ya, ya. Ya, Sudah silakan. saya buka, sudah saya buka. Ya, Malaikat silakan sih. Yahweh itu, apakah malaikat Yahweh itu yang berbicara kepada Adam di surga itu, apakah bisa diberi nama? Itu Apakah pertanyaan Anda. malaikat, apakah malaikat Yahweh itu yang di surga itu bisa diberi nama? Misalnya malaikat Jibril, malaikat Mikael. Ya, ada beberapa pemahaman yang perlu Anda ketahui di sini ya. Saya asumsikan pertanyaan Anda ini muncul karena tidak memahami esensi daripada penjelasan saya tentang uh, Malak Yahweh atau Malak Yehova tadi ya. Jadi gini, Ya, apakah malaikat Yahweh itu bisa diberi nama sebentar atau dulu. apa ada namanya? Sebentar, sebentar ya. Pertanyaan Anda ini sebetulnya pertanyaan remeh ya, karena pertanyaan masalah nama Ya. tidak signifikan dan tidak relevan di sini. Tapi saya jawab begini, ya. Anda harus membedakan antara malaikat ciptaan yang memang itu mempunyai apa namanya eksistensi sejak mereka dicipta, sama seperti kita manusia mempunyai eksistensi kehidupan sejak kita dicipta. Nah, kalau yang namanya Malak Yahweh atau Malak Yehova ini itu bukan eksistensi yang tetap, itu namanya penampakan. Kalau penampakan itu bersifat temporer, bersifat sementara. Karena firman Allah atau logos yang Oke, dikatakan saya sudah Yohanes paham, Pak ini, Pendeta. Sudah selesai. sebentar dulu saya Saya jelaskan. sudah paham, Sebentar saya dulu sudah saya paham. jelaskan. Loh, saya Ya, belum selesai. Saya jawab pertanyaan Anda. Jadi potong dulu. Jangan dipotong dulu. Anda tidak paham apa yang saya katakan. Ya, enggak, jadi maksud potong saya dulu. pindah ke pertanyaan kedua karena saya sudah mengerti. Saya sudah mengerti. Enggak, saya tetap Saya jelaskan sudah kan. paham. Pendengar saya dengar dulu. Pendengar saya ini perlu jelas. Jadi Anda paham, dengar, saya Oh, tetap oke. harus tuntaskan Silakan ini Pak biar Pendeta, ini. silakan. Kalau saya sudah mengerti. Ya, Saya sudah mengerti. iya, tapi pendengar saya perlu paham. Jadi saya perlu lanjutkan. Ya, jangan dipotong. Jadi saya kembali. Ini sampai di mana tadi? Ya, jadi yang namanya penampakan itu bersifat temporer ya. Karena logos itu bukan malaikat, bukan apa namanya, sebelum mengambil natur manusia juga bukan manusia ya. Maka dia roh adanya karena Allah itu roh ya. Jadi Bapa roh, firman Allah juga adalah roh, Roh Kudus adalah bersifat rohani, bersifat spiritual. Nah, sehingga karena ini penampakan itu bersifat temporer. Nah, maka disebut malaikat Tuhan, malaikat Yehova, malak Yehova begitu. Nah, setelah kepentingan penampakan untuk menyampaikan firman atau bertemu dengan orang-orang tertentu, maka selesai juga ya apa namanya sifat penampakan daripada Malak Yahweh itu ya. Lalu saya perlu tambahkan sedikit. Anda tanya mengenai nama tadi ya. Nah, signifikansi sebuah nama itu menjadi penting sekali jikalau itu dikaitkan dengan tugas-tugas tertentu. Nah, karena Malak Yehova ini bukan malaikat yang dicipta sehingga mempunyai eksistensi kehidupan setelah dicipta, maka istilah Malak Yehova, malaikat Tuhan itu sudah cukup itu. Ya, nggak perlu nama-nama lain ya, nggak perlu ya. Malaikat Tuhan ya sudah jelas itu. Berarti itu penampakan malaikat Tuhan sudah jelas. Jadi pertanyaan tentang nama tidak relevan di sini begitu ya. Kecuali malaikat yang dicipta, yang mempunyai eksistensi sebagai malaikat sejak dicipta, misalnya Gabriel ya, Mikael ya dan lain sebagainya, ya itu baru. Atau misalnya manusia seperti saya, Muriwali baru ya. Ya silakan. Berikutnya apa? Ya, apakah yang Yesus itu harus kita mengatakan Allah itu sendiri ataukah Bapa itu sendiri? Apakah perbedaan antara pernyataan Allah itu sendiri atau Bapa itu sendiri? Untuk Yesus, untuk Yesus. Ya, Maksud saya sudah begini, jelas ya. Yesus adalah Allah Sudah itu jelas sendiri. saya sudah Satu jelas. statement. Ya, ya. Saya sudah Ya, jelas. silakan Pak. Ya. Istilah Bapa, Anak yang kemudian kita kenal sebagai Yesus Kristus dan Roh Kudus itu adalah nama Trinitas. Saya perlu jelas, jangan potong ya. Anda jangan interupsi biar saya menjelaskan ini dengan tuntas dan dengan komprehensif. Istilah Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah nama Trinitas. Ya.
Lalu kalau ada istilah maha kuasa, maha hadir, ya, maha besar misalnya, itu nama-nama sifat, tidak terbatas, ya, dan lain sebagainya, nama-nama sifat. Ada yang disebut proper name. Proper name itu nama diri. Nah, proper name bagi Allah, bagi Tuhan ini pun juga, itu ada yang bersifat generik, ada yang sifatnya memang betul-betul proper name dalam pengertian partikular atau pengertian yang sempit begitu ya. Nah, kalau dalam pengertian generik itu Elohim, yang kemudian diterjemahkan sebagai Theos, dan kita kenal dalam istilah LAI Indonesia itu sebagai Allah. Nah, itu nama generik. Nah, kalau diumpamakan itu dalam domain manusia, nama generik Allah itu ya sama dengan misalnya manusia. Manusia ya. Nah, kalau proper name yang merujuk kepada betul-betul nama diri secara sempit itu misalnya Yehovah atau YHWH. Ketika Allah menyatakan diri kepada Musa, aku adalah aku, itu YHWH. Dan ini proper name dalam pengertian bukan generik, tapi memang betul-betul sebagai nama diri. Nah, kalau Anda memahami ini sebetulnya, maka tidak ada masalah di sana. Ketika Yohanes berkata, pada mulanya adalah firman atau logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah. Berarti kalau logos itu bersama-sama dengan Allah, Allah itu tentu itu generik kan? Ya, kalau dalam domain manusia itu manusia, ya. Jadi generik. Tetapi ketika dikatakan logos bersama-sama dengan Allah, maka kita tidak bisa menafsirkan itu, oh, itu maksudnya Allah secara umum. Tidak bisa. Kenapa? Karena sang logos itu dikatakan bersama-sama dengan Allah. Berarti merujuk kepada Allah dengan satu, kalau dalam perspektif Trinitarian, satu nama tertentu. Dan berdasarkan pemahaman yang komprehensif dari seluruh pembacaan Alkitab, kita tahu bahwa Allah yang dimaksud itu adalah Bapa. Itu konteks frase kedua. Jadi pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Ya, tidak mungkin Allah di sana itu sebagai Allah dalam pengertian nama Allah secara generik umum. Karena firman ini dikatakan bersama-sama dengan Allah. Ya. Lalu kemudian dilanjutkan frase berikutnya, firman itu juga adalah Allah. Nah, kalau firman itu adalah Allah, ini cocok dengan sesuatu yang sifatnya generik. Nah, maka mau tidak mau, ini saya hanya membahas ayat 1 ya. Kalau berfokus, kalau kita melihat bagian-bagian lain dalam Alkitab itu menjadi sangat jelas nanti ya. Mengenai perbedaan Bapa dan Anak, tetapi bagaimana juga Bapa dan Anak itu, atau Bapa dan Logos itu adalah satu hakikat ya, itu menjadi jelas ya. Jadi begini, maka pembacaan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dalam hal ini Bapa. Ya, kemudian dikatakan firman itu adalah Allah. Berarti ini merujuk kepada nama generik ya, firman itu adalah Allah. Maka kalau Bapa itu adalah Allah, maka firman ini juga adalah Allah. Itu yang dimaksud di dalam frase yang ketiga. Nah, maka kalau saya ilustrasikan dalam konteks kehidupan manusia seperti ini. Ya, seperti ini. Saya punya anak ya. Ini bukan ilustrasi Tritunggal ya, jangan salah kaprah ya. Saya tidak sedang menganalogikan Tritunggal, tetapi saya mau memberi ilustrasi ini dalam konteks itu tadi pertanyaan Anda. Ya, kalau saya ilustrasikan dalam konteks manusia, maka bunyinya begini. Saya mempunyai anak namanya Abraham. Jadi begini, pada mulanya Abraham. Atau mungkin karena konteks manusia, saya katakan begini, pada mulanya dilahirkanlah seorang anak namanya Abraham. Abraham ini bersama-sama dengan manusia. Ya, Abraham ini bersama-sama dengan manusia. Dan Abraham ini adalah manusia. Tentu dalam pikiran kita kalau Abraham adalah manusia, tapi frase kedua dikatakan Abraham bersama-sama dengan manusia. Tentu manusia yang dimaksud di frase kedua ini adalah manusia tertentu. Manusia yang partikular di sana. Sehingga mau tidak mau, itu bisa ditafsir. Pada mulanya dilahirkanlah seorang yang bernama Abraham. Abraham itu bersama-sama dengan manusia.
maka orang akan dibawa pada pikiran yang dimaksud manusia ini bisa mamanya atau papanya, atau bisa jadi mungkin orang-orang di sekitarnya. Jadi mau tidak mau yang apa namanya frase kedua ini membawa kita kepada pemikiran bahwa manusia yang dimaksud dalam frase kedua ini adalah manusia partikular, manusia khusus. Ya. Jadi kalau diperjelas ya bunyinya begini. Pada mulanya Abraham dilahirkan. Ya. Pada mulanya Abraham itu ada karena dilahirkan misalnya ya. Abraham ini bersama-sama dengan manusia, yaitu papanya yang namanya Muriwali. Ya. Abraham ini adalah manusia, ya jelas manusia karena anak papanya yang adalah manusia. Clear kan? Nah, pengertian Yohanes 1 ayat 1 itu ya, tentu saja dengan membanding-bandingkan dengan semua bagian Alkitab yang lain, saya juga sudah membahas panjang lebar. Kalau Anda mengikuti ceramah saya dari awal tadi, itu pasti sangat-sangat jelas. Maka Yohanes 1 ayat 1 itu, kalau mau diperjelas itu adalah, pada mulanya adalah firman atau logos ya. Logos itu bersama-sama dengan Allah, yaitu Bapa. Dan logos itu juga adalah Allah. Kenapa adalah Allah? Karena adalah logosnya Allah. Bapa tidak terbatas. Bapa mempunyai substansi ilahi. Maka firman Bapa atau logos Bapa juga sifatnya ilahi. Mempunyai sifat ilahi, naturnya ilahi. Sama dengan Bapa. Nah ini pengertian yang sangat-sangat komprehensif dari Yohanes 1 ayat 1. Seperti itu. Jadi yang Anda mau tanyakan apa lagi? Ini saya sudah jelaskan dan sangat clear. Silakan Pak. Pernyataan saya yang berikutnya, apakah Yesus pertanyaan, itu Pak, bukan Bapa pernyataan. Itu sendiri? Apakah Bagaimana? Yesus itu Bapa itu sendiri? Apakah Yesus itu Bapa itu sendiri? Ini pertanyaan yang diulang-ulang saja. Padahal Anda sudah berinteraksi dan saya sudah beberapa kali ya, sudah beberapa tahun yang lalu. Dan Anda tahu saya Trinitarian ya. Jadi pertanyaan ini memang ada-ada sebetulnya. Ya, jadi pertanyaan ini saya anggap tidak genuine ya. Tidak genuine itu mungkin sifatnya hanya mengada-adakan pertanyaan atau mau menguji saya. Karena gini, sebentar dulu. Saya perlu menguji motivasi Anda. Karena gini, Anda bukan baru kali ini berinteraksi dengan saya. Dulu kita sudah pernah berdebat mengenai Tertullianus dan Praxeas, dan saya sudah membuktikan Anda salah di situ dalam memahami Praxeas dan Tertullianus. Dan saya memberikan membuat satu video khusus tanggapan terhadap terhadap argumentasi Anda yang salah. Jadi begini. Ya, jadi saya mesti mempertanyakan asumsi Anda ini ya. Saya pun kalau debat dengan pendeta Erastus atau pengikutnya, saya akan mempertanyakan asumsi di balik sebuah pertanyaan. Karena saya menggunakan argumentasi presupposisi Vantilian. Jadi pertanyaan yang mengada-ada atau tidak relevan atau apa dibuang aja. Tidak perlu dijawab, kan begitu. Tapi baik, begini. Anda bertanya, apakah Bapa itu adalah Yesus, begitu ya? Merujuk dari Yohanes 1 ayat 1 saja, tadi sudah jelas sekali dibedakan antara logos dengan Bapa. Ya, karena kalau Anda terima bahwa sang logos itu telah menjadi manusia sebagaimana Yohanes 1 ayat 14 katakan, maka jelas Bapa dan logos atau Bapa dan anak itu dibedakan. Yohanes 1 ayat 18 jelas mengatakan, dibedakan antara anak tunggal Bapa dengan Bapa itu sendiri. Ya. Tidak ada seorang pun melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang duduk atau yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berarti antara anak atau logos dengan Bapa dibedakan dengan jelas. Jadi Bapa bukan logos, Bapa bukan Yesus Kristus, tetapi antara Bapa, logos dan juga Roh Kudus atau Roh Allah, itu satu hakikat adanya. Itulah Allah Tritunggal. Tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa dicerai-berai. Karena, ini saya kasih lagi, ini bukan analogi Tritunggal, tapi hanya ilustrasi untuk menjelaskan hal ini dalam konteks ini. Sama seperti saya tidak bisa dipisah dari ide saya, dari pikiran saya. Karena kalau pikiran Muriwali terpisah dari Muriwali, maka Muriwali bukan pribadi lagi. Muriwali bukan siapa-siapa lagi. Ya, yang menunjukkan sesuatu itu sebagai pribadi itu yang paling penting itu adalah reason atau akal budi. Kalau tidak ada akal budi itu bukan pribadi. Nah, maka diri saya ini, aku ini sebagai Muriwali,
dengan reason atau akal budi saya tidak bisa dipisah. Tapi bisa dibedakan dengan jelas. Saya berbicara aku. Dan saya menjelaskan reason saya, pikiran-pikiran saya, argumentasi-argumentasi saya, dan sangat clear. Ya bisa dibedakan antara diri Muriwali sebagai satu pribadi dengan pikiran-pikiran Muriwali bisa dibedakan. Begitu. Ya ini hanya ilustrasi untuk menjelaskan itu ya. Jadi supaya orang jangan berpikir kita bicara Allah Tritunggal ini bicara 3 Allah. Ya, ini pengertian Tritaisme yang menyesatkan ya. 3 Allah yang terpisah yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus yang masing-masing sama kuatnya, sama kuasanya, sama mulianya ya. Sehingga disebut Tritunggal. Ini secara filosofis, secara logis kacau sekali. Kenapa? Kalau betul ada 3 Allah ya. Perhatikan baik-baik, ini pelajaran logika penting sekali, filsafat penting sekali. Kalau betul-betul ada 3 Allah yang sama kuasanya, sama mulianya, sama wibawanya, tetapi masing-masing terpisah, ya masing-masing terpisah, maka sebetulnya mereka itu bukan maha kuasa, bukan maha hadir. Kenapa? Loh, soalnya terpisah kok. Berarti apa? Bapa dibatasi oleh Anak, karena terpisah. Anak dibatasi oleh Bapa dan Roh Kudus. Orang yang punya logika yang beres pasti paham maksud saya. Kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah 3 Allah yang terpisah, yang dianggap sama kuasanya, sama mulianya, berarti Bapa itu sendiri dibatasi oleh Anak. Anak dibatasi oleh Roh Kudus. Roh Kudus dibatasi oleh Bapa dan Anak. Masing-masing saling membatasi. Kalau demikian, ini bukan namanya Allah Maha Kuasa. Ini bukan Allah Maha Hadir. Tetapi Allah Tritunggal itu hanya satu hakikat Allah. Di dalam diri satu Allah itu ada keragaman pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak bisa dipisah, tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisah, tidak bisa dicampur aduk, tapi bisa dibedakan dengan jelas. Bisa diidentifikasi dengan jelas siapa Bapa, siapa Anak, siapa Roh Kudus. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, terima kasih Pak Pendeta. Hanya itu 2 pertanyaan. Anda menghitung-hitung dengan jari. Jadi saya mencoba ini membawa kepada aspek filosofis dan logis ya. Ya. Jadi kita tidak percaya 3 Allah. Terus terang saja. Belum ya, baik. Ya, baik. Kalau begitu saya terima orang lain ya Pak Ibnu Kalam ya. Saya berdoa agar Anda menjadi ortodoks dan meninggalkan keyakinan Arianisme Anda. Ya, supaya Anda meninggalkan keyakinan Arianisme Anda. Ya.